Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du. Teman-teman, untuk hari ini kita melanjutkan kajian Kitabul Imarah. Dalam Kitabul Imarah sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang riwayatnya itu dhaif, tapi matanya ada yang hasan, ada yang sahih. Cuman yang perlu kita pahami bahwa dalam himpunan Imarah ini amirnya itu ditujukan untuk imam yang sah, bukan imam untuk kelompok, bukan imam untuk golongan. Jadi untuk warga Islam jamaah, jenengan mengkaji kitab Imarah ini, sebenarnya maksud dari Imarah kepemimpinan atau amir ini yang dimaksud bukanlah amir yang jenengan baiat, dan itu jauh sekali. Oleh karena itu kita mengkaji lagi kitabnya Islam Jamaah halaman 20. Ya, halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad bin Bashar jami'an an Mu'ad wa lafdhu li Abi Ghassan. Hadatsana Mu'ad wa huwa ibnu Hisham At-Tastawai hadatsani Abi an Qatadah hadatsana Al-Hasan an Dabbah bin Mihsan Al-Anzi an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala innahu yasta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari'a wa man anqara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya akan ada di atas kalian para pemimpin nanti setelah saya ini, maksudnya Rasulullah, para pemimpin fata'rifuna wa tunkirun. Kalian mengenal pemimpin-pemimpin itu, maksudnya mengenal dari perbuatan-perbuatan mereka yang baik. Dan kalian juga mengingkari, akhirnya juga mengingkari sebagian lainnya yang buruk, amalan-amalannya atau perbuatan-perbuatannya yang buruk. Faman kariha faqad bari'a wa man angkara faqad salima. Maka barang siapa yang mengingkari, maka dia telah berlepas diri, maksudnya membenci. Waman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membenci, mengingkari maksudnya mengingkari dengan hatinya, maka sungguh dia berlepas diri, cuci tangan dari pemimpin tersebut. Waman angkara faqad salima. Dan barang siapa yang mengingkari perbuatan pemimpin yang buruk, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a. Tapi barang siapa yang ridho, hatinya ridho, senang mengikuti pemimpin yang salah, maka dia mendapatkan dosa. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, kalau kami menjumpai pemimpin seperti itu, tidakkah kami perangi mereka saja? Qala la ma sallu. Jangan selama mereka masih melakukan salat. Ai maksudnya man kariya biqalbihi wa anqara biqalbihi. Ini yang dimaksud kariha, membenci, wa anqara dan mengingkari dengan hatinya. Karena seorang pemimpin dia mempunyai kekuasaan, kita tidak mampu untuk
memerangi langsung, dan itu tidak diperbolehkan. Maka cara yang terbaik untuk menghadapi pemimpin seperti itu yaitu mengingkari dengan hati, mengingkari dengan hati, atau membenci perbuatannya juga dengan hati. Kan dakwah itu kan ada tahapan-tahapannya. Ketika kita mampu merubahnya dengan tangan, dengan kekuasaan atau kewenangan kita, maka diperbolehkan. Ketika tidak mampu, maka dengan lisan. Atau ketika tidak mampu, yang terakhir yaitu dengan hati, pengingkaran dengan hati. Itu dalam ketika kita menghadapi pemimpin yang zalim. Hadatsana Musaddatun Sulaiman bin Dawud. Sulaiman bin Dawud al-Ma'na qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Mu'alla ibn Ziyad wa Hisham bin Hasan an al-Hasan an Dhabah bin Mihsan an Ummi Salamah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu alaikum a'immatun ta'rifuna minhum wa tunkirun. Kata Rasulullah beliau bersabda, nanti akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang kalian mengenali mereka, tapi kalian juga mengingkari mereka. Faman angkaro, qala Abu Dawud, qala Hisham bilisanihi. Maksudnya faman angkaro bilisanihi. Jadi Imam Abu Dawud mendapatkan tulisan ini ada tambahannya qala Hisham. Hishamnya adalah Hisham bin Hasan. Ada tambahan lafaz bilisanihi. Artinya faman angkaro bilisanihi faqad bari'a wa man kariha biqalbihi faqad salima. Barang siapa yang mengingkari pemimpin itu dengan lisannya, maka sungguh dia telah berlepas diri dari pemimpin itu, tidak ikut menanggung dosa. Wa man kariha biqalbihi faqad salima. Barang siapa yang membenci pemimpin itu dengan hatinya, pemimpin yang berbuat zalim, dia membenci dengan hatinya, maka dia akan selamat. Walakin man radiya wa ta'a. Akan tetapi barang siapa yang ridho terhadap pemimpin itu dan dia juga mengikuti pemimpin itu, padahal pemimpinnya salah, pemimpinnya ini salah, maka dia akan mendapatkan dosa. Faqila ya Rasulullah afala naqtuluhum. Wahai Rasulullah, apakah kami harus memerangi mereka, para pemimpin yang zalim itu? Qala Ibnu Dawud, lafadznya afala nuqatiluhum. Perbedaan lafadz, ada afala naqtuluhum dan afala nuqatiluhum. Maknanya apakah kami tidak membunuh mereka saja wahai Rasulullah, memerangi mereka? Qala la ma sallu, tidak boleh. Kata Rasulullah, jangan, selama mereka mengerjakan salat. Ini Rasulullah memerintahkan sabar terhadap kezaliman penguasa selama mereka masih menampakkan sisi Islamnya. Dan Rasulullah juga melarang kita untuk memberontak, karena itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ini pesan yang sampai kepada kita dalam dua hadis ini ya, termasuk pesan dalam hal akidah dan akhlak, ya kan? Keadilan adalah keadilan itu sebenarnya cita-cita setiap manusia. Maksudnya pemimpinnya itu juga berbuat baik, pemimpinnya orang-orang soleh, itu cita-citanya semua manusia. Akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan pemimpin yang tidak baik, maka jalan yang terbaik adalah sabar. Sabar. Ini nasihat dari Rasulullah SAW. Jadi cara menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang baik, pemimpin yang zalim, yaitu kita dengan cara sabar dan mendoakan pemimpin. Rasulullah melarang kita untuk mengangkat senjata selama para pemimpin itu mengerjakan salat atau menampakkan sisi-sisi Islamnya. Karena dengan memberontak kepada penguasa, kerusakan yang ditimbulkan itu jauh lebih besar. Maka kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin.
Hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, hadatsana Zuhair, hadatsana Mutarif Ibnu Tarif an Abil Jahm an Khalid, yaitu Wahban an Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum a'immatum min ba'di yastasiruna bi hadzal fa'. Kata Rasulullah, bagaimana keadaan kalian nanti setelahku nanti, ketika ada pemimpin yang menyimpan harta fa', harta umat, tapi untuk digunakan untuk diri mereka sendiri. Berarti korupsi untuk memperkaya sendiri, padahal itu adalah harta umat. Qultu idzan walladzi ba'atsaka bil haqqi adha'u sayfi ala atiki thumma adribu bihi hatta alqaka au al-haqq. Kata Abi Dzar ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang akan kamu kerjakan ketika menjumpai pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, mereka menggunakan harta fake untuk diri mereka sendiri. Abu Dzar menjawab, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu, demi zat qultu idzan walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, akan aku letakkan pedangku di pundakku, lalu aku akan memukul pemimpin itu dengan pedang itu, artinya memerangi mereka sampai aku berjumpa denganmu, atau aku menyusulmu di surga nanti. Qala awala adulluka ala khairin min dzalik. Ini Rasulullah berkata, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Tasbir hatta talqani. Ini perintah dari Rasulullah. Sabarlah kamu sampai kamu menjumpaiku di surga nanti. Kalau dalam hadis riwayat lain itu sampai kamu menjumpaiku di telaga. Al-fa itu, harta fa itu adalah harta ini milik umat. Harta itu bisa hasil rampasan dari perang, atau harta zakat, atau pendapatan dari negara. Itu dikumpulkan, ini namanya harta umat. Yastaksiruna itu artinya dia mengambil secara egois untuk dirinya sendiri. Makanya di sini Rasulullah mengabarkan nanti akan datang untuk kalian pemimpin yang tidak amanah, yang menahan haknya umat untuk kepentingan pribadi. Maka ketika Abu Dzar ditanya seperti itu, apa yang kamu perbuat nanti jika menjumpai pemimpin yang seperti itu? Makanya sahabat Abu Dzar ini terkenal dengan tegas, juga zuhud. Makanya Abu Dzar itu disegani oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia itu termasuk sahabat yang paling zuhud. Jadi pakaiannya itu tidak menampakkan seorang orang kaya atau orang yang mampu, sangat biasa, sangat zuhud sekali, dan dia terkenal tegas. Nah, ketika ditanya seperti itu, karena giroh itu berarti rasa semangatnya terhadap iman itu tinggi, ketika mendengar ketidakadilan seperti itu, dia bersumpah, saya bersumpah dengan engkau wahai Rasulullah yang mengutusmu, akan saya perangi pemimpin-pemimpin seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Abi Dzar ini diredam oleh Rasulullah SAW, ditegur, dan Rasulullah membimbingnya. Jadi jangan sampai seperti itu, jangan kau tumpahkan darah, tapi bersabarlah, sabar untuk kesatuan umat. Tasbiru hatta talqani, artinya sabarlah kamu sampai kamu menjumpaiku di surga nanti. Artinya menahan diri dari pemberontakan yang menimbulkan fitnah, itu dengan cara bersabar. Kalau mampu menasihati pemimpin dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini ada teman-teman yang tanya mungkin, ini nasihatnya supaya nasihati imam secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalian para mantan kok menjelek-jelekan bapak imam, kok terang-terangan di sosial media, dijelek-jelekan, dibikin analogi seperti ini, diberikan gambaran seperti ini. Kenapa bisa demikian? Teman-teman, itu sebenarnya bukan menjelekkan, tapi memberitahu ketika cara yang kalem
dengan intonasi yang biasa tidak bisa disadarkan dengan cara yang biasa tidak bisa, ya lewat dengan cara yang keras. Bukankah kalian juga dulu kan memberikan nasihat, nah enek jamaah, ya jamaah dinasihati ora gelem. Ibaratnya turun ning rel kereta api, kemudian ditarik. Tujuannya apa? Biar selamat dari rel kereta api. Nah, kami para mantan itu sebenarnya juga demikian. Kita pernah hidup satu rumah, katakanlah rumah itu adalah jamaah itu, ya kan? Rumah itu ada jamaah itu, Islam jamaah itu ibaratnya. Kemudian saya keluar ke rumah yang lebih luas lagi. Artinya rumah Islam, ternyata Islam itu luas. Selama ini saya melihat bahwa Islam itu ya rumah itu. Kemudian saya keluar. Nah, ketika saya di luar melihat rumah itu kebakaran, maka saya mengingatkan dengan cara yang keras juga, agar kalian sadar bahwa keimaman yang kalian bangun itu sebenarnya bukanlah keimaman yang sesuai dengan nas Quran dan hadis, dan tidak ada apalagi keimaman yang diangkat oleh dua orang muslim, sementara meninggalkan muslim yang lain, itu tidak boleh. Itu dasar-dasar yang keliru. Dasarnya sudah keliru semua. Makanya kami mengingatkan teman-teman semua yang ada di Islam Jamaah, monggo dipelajari lagi hadis-hadis jenengan. Di sini saya pelajari, saya membantu untuk menyampaikan agar jenengan bisa memahami konsep keamiran itu sebenarnya bagaimana dan difahami dalam jamaah itu bagaimana. Kemudian yang dipahami oleh ulama itu bagaimana. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah a'adzakallah min imarati sufaha. Jabir bin Ka'b bin Ujrah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'b bin Ujrah, mendoakan semoga Allah melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Semoga Allah melindungimu dari para pemimpin yang imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Dan nanti memang di akhir zaman itu akan kelihatan pemimpin-pemimpin bodoh, para tokoh-tokoh bodoh, tokoh kekanak-kanakan, itu ada. Qala wa ma imaratus sufaha. Kemudian Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan imaratus sufaha, pemimpin bodoh? Apa itu wahai Rasulullah? Qala umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadihi wa la yastannuna bisunnati. Benar Rasulullah menjawab, pemimpin yang bodoh adalah mereka yang datang setelahku nanti tapi tidak mengikuti petunjukku. La yaqtaduna bihadihi, yang menuntun pengikutnya, umat itu tidak mengikuti petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati, dan mereka juga tidak melakukan sunnah-sunnahku, tidak meneladani sunnah-sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim wa 'anahum 'ala zulmihim faulaika laisu minni wa lastu minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, kedustaan mereka, dan membantu mereka dalam kezaliman, maka mereka bukan golonganku. Dan aku juga bukan golongan mereka. Wala yaridu ala haudhi, dan mereka nanti tidak akan pernah datang ke telagaku. Artinya Rasulullah ketika hari kiamat itu menunggu umatnya di telaga yang dijanjikan oleh Allah. Semua umatnya itu melewati telaga untuk mencari Rasulullah. Nah, orang pemimpin yang seperti ini dan para pengikut mereka yang membenarkan kezaliman mereka, mereka nanti tidak akan menjumpaiku di telaga al-haud, di telaga. Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ala haudhi. Sedangkan orang-orang yang tidak membenarkan kebohongan mereka, tidak setuju dengan kedustaan mereka, dan tidak mau membantu mereka di dalam kezaliman, mereka nanti, mereka itu adalah golonganku dan aku golongan mereka. Dan mereka kelak akan datang kepadaku di al-haud, di telaga.
Nah, ini ini penjelasannya untuk makna a'adzallah min imarati sufaha. Rasulullah mendoakan Ka'ab bin Mujrah, semoga Allah melindungimu dari pemimpin yang sufaha, pemimpin yang bodoh. Sufaha itu akalnya lemah, imannya dangkal, juga tidak memiliki hikmah. Maksudnya adalah penguasa ini dia tidak berilmu, dia tidak mempunyai ilmu, tidak beradab secara syariat, sehingga menggunakan kekuasaan itu dengan hawa nafsunya, bukan menegakkan keadilan. Maka doa Nabi kepada Ka'ab itu diberikan doa pelindungan. Semoga kamu dilindungi dari pemimpin-pemimpin yang bodoh terhadap syariat. Nah ini Ka'ab pun juga merasa heran dan ingin tahu tanda-tandanya dari pemimpin yang bodoh. Apa itu pemimpin yang bodoh? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwa pemimpin yang bodoh adalah para pemimpin yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, juga tidak memberikan petunjuk sesuai dengan petunjuknya Nabi. Artinya mereka tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai panduan dalam kepemimpinan. Mereka memimpin dengan hawa nafsu, mengedepankan dunia, dan menjadikan jabatan sebagai kehormatan pribadi, bukan tanggung jawab atau amanah. Maka mereka telah disebut sufaha, bodoh. Ini ancamannya ketika kita membenarkan mereka mengikuti pemimpin-pemimpin yang bodoh, kita tidak akan bisa sampai ke al-haud, ke telaga bersama Rasulullah. Akhbarana Amr ibn Ali hadasna Yahya ibn an Sufyan an Abi Hasin an Sya'bi an Asim al-Atawi an Ka'ab bin Ujrah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu tis'atun. Kami pernah didatangi oleh Nabi, Rasulullah keluar kepada kami, saat itu kami berjumlah 9 orang. Faqala innahu satakunu ba'di umara man saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu. Kata Rasulullah, nanti setelahku akan ada para penguasa yang ada, maksudnya penguasa yang wujud. Barang siapa yang membenarkan mereka, membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku dan saya Nabi juga bukan golongan dia. Walaisa biwaridin alayyal haud. Dan orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang bodoh itu, membenarkan perbuatan mereka, mereka tidak akan pernah datang di telaga haud, di telaga bersamaku. Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayyal haud. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, tidak membantu mereka dalam kezaliman, maka dia bagian dariku dan aku bagian darinya, dan dia pasti, kata Rasulullah, akan datang kepadaku di telaga. Nah, hadis ini teman-teman disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai peringatan kepada umat Islam menjelang wafatnya beliau. Beliau memberitahu akan muncul pemimpin-pemimpin setelah beliau. Sebagian akan berbuat adil, namun sebagian lainnya akan menyeleweng dari petunjuk Rasul, petunjuk kenabian. Bukan untuk menimbulkan kebencian terhadap penguasa, tapi untuk menanamkan tanggung jawab moral untuk umat. Jangan pernah mendukung kebohongan dan kezaliman, walaupun dengan ucapan. Itu karena ini kan bentuk nubuah dari Rasulullah. Kalau orang awam itu mengatakan ramalan. Kalau kenabian itu adalah nubuah, makanya ucapan Nabi itu sebagai wahyu. Nabi menerangkan bahwa nanti akan ada pemimpin seperti ini. Ini bukan ramalan yang dikatakan oleh umumnya orang, tapi wahyu dari Allah. Nabi menyampaikan, beliau menggambarkan perubahan zaman nanti seperti ini loh.
di mana kepemimpinan itu tidak lagi sepenuhnya mengikuti hidayah dan sunnah beliau. Namun Rasulullah SAW tidak menyuruh umatnya untuk memberontak, melainkan menekankan sikap harus menjaga diri supaya sabar, mendoakan penguasa yang seperti itu, dan tidak membenarkan perbuatan-perbuatan penguasa yang menyimpang, karena yang membenarkan penguasa yang menyimpang mereka diancam oleh Rasulullah, tidak akan menjumpai Rasulullah di telaga. Sedangkan yang tidak membenarkan, maka Rasulullah akan menjumpai mereka, menunggu mereka di al-haud, di telaga. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.